Saya mau memberitahu kepada orang yang kurang paham, kita kasih paham. Yang gagal paham, kita pahamkan. Yang susah itu adalah orang yang cari makan dari gagal paham. Kalau paham dia tak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, jangan ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum sarapan. Apa kabar jamaah semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Fadilatul Syekh Buya Alaidin Atari beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Kabun, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para tamu-tamu undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita pada kesempatan hari ini 2. Yang pertama, milad Pondok Pesantren Darussalam Kabun. Yang kedua adalah haul Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Hala yahulu haulan. Haul dalam zakat artinya harta yang sudah disimpan 1 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyimpan tabungan 100 juta, syaratnya pertama haul, sudah dipegang selama 1 tahun. Ini kalau dilihat dari wajahnya nampaknya tabungannya paling sedikit ini 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Jadi syaratnya al-milkul tam, kepemilikannya penuh, bukan musyarakah berkongsi, bukan hutang. Yang kedua adalah haul, sudah sampai 1 tahun. Jadi haul artinya 1 tahun meninggalnya guru. Biasanya guru-guru mursyid, ulama-ulama diperingati. Perbuatan ini dikritik. Untuk apa mengenang orang yang sudah meninggal dunia? Maka perbuatan itu katanya bid'ah. Kalau bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti masuk neraka. Kalau haul ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang juga masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah.
Di Saudi Arabia ada museum. Nama museumnya Museum Syekh Ibni Utsaimin. Di dalamnya ada kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalam museum itu ada pena yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin waktu mengajar. Untuk apa museum itu dibangun? Gunanya untuk mengenang ulama. Kenapa haul bid'ah? Kenapa membangun museum tidak bid'ah? Padahal dua-duanya adalah mengenang ulama. Di Saudi Arabia dibuat acara. Judul acaranya Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Seminggu 7 hari 24 jam kali 7 mengenang jasa-jasa Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah. Artinya apa? Haul kita ini cuma 1 hari. Jadi kalau 1 hari bid'ah, kalau 7 hari sunnah. Saya mau memberitahu kepada orang yang kurang paham, kita kasih paham. Yang gagal paham, kita pahamkan. Yang susah itu adalah orang yang cari makan dari gagal paham. Kalau paham dia tak makan. Maka pada kesempatan ini ada orang-orang yang tidak mau makan ikan. Dikasih ikan, kata dia, saya pantang makan ikan. Nanti saya alergi, kulit saya gatal-gatal. Kasih makan ikan toman, tak mau. Kasih makan ikan patin, tak mau. Kata dia pantang makan ikan. Tapi ketika ikan itu di blender, dicampur tepung, dimakan habis 2 mangkok. Namanya empek-empek kapal selam. Haul bid'ah. Tapi membuat seminggu seminar boleh, membuat museum boleh. Haul dengan seminar dan museum isinya sama-sama mengenalkan ulama kepada anak bangsa. Ulama yang mau kita kenalkan ini tidak perlu dikenalkan manusia karena dia sudah masyhur di langit, tapi anak cucu kita perlu tahu. Abdul Somad tidak bisa menceritakan hidup Syekh Aidarus selama 63 tahun. Dari tahun 1926 sampai 1989, 63 tahun mau diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun, tak mungkin. Siapa yang mau kenal Syekh Aidarus, maka bacalah buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. Afrijon Effendi LCMA, alumni dari Pondok Pesantren Darussalam, alumni dari Al-Azhar Kairo, alumni S2 dari Ma'had Lughah Arabiyah Khartoum Sudan, alumni dari Universitas Lupo S3 tadi. Beli buku ini, dapatkan segera. Ingat, persediaan terbatas. Ambo baru mengiklankan, masalah berapa persen untuk Ambo belum kami bahas. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan iko Ambo indak sanggup berceramah, sebab yang hadir iko buya-buya awak, profesor-profesor, tuan syekh. Ambo hanya membacakan nan Ambo inge dari buku yang ditulis oleh Dr. Afrijon dan Ambo tambah sekete-sekete. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari? Pada kesempatan ini Ambo batasi dalam 7. Bagi adik-adik yang mencatat, tolong tulis 7 pelajaran dari Syekh Aidarus bin Abdul Ghani Al-Kampari. Kira-kira yang 7 itu bisa diingat apa indah? Belum mempersampaikan mana mengingat. Tolong adik-adik diingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nan pertama, bahwa Syekh Aidarus tidak menjadi generasi penikmat. Beliau generasi pejuang. Padahal kalau mau jadi generasi penikmat bisa, karena ayahnya ulama besar, namanya
Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, dia mendapat irsyad dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil baiat tarekat menjadi mursyid dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi berguru kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Itulah kenapa nama tarekat ini tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, karena di dalam silsilahnya ada namanya Syekh Khalid Diyauddin Al-Kurdi An-Naqsabandi. Dari Syekh Khalid kepada Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Abdullah Afandi kepada Syekh Sulaiman Al-Quraimi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi kepada Syekh Aidarus, kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Yang tak percaya silakan buka buku halaman 5. Tapi yang ada di dinding itu beda dengan yang Ustadz sebutkan. Di situ ada 2 silsilah dari Syekh Abdul Ghani kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, ada 2. Karena orang tarekat makin banyak nama silsilah, makin banyak barokah. Dalam silsilah tarekat tak sama dengan nasab, tak sama dengan sanad dalam qiraat dan dalam hadis. Kalau dalam sanad hadis semakin sedikit sanad lebih bagus, namanya sanad ali. Sedangkan kalau banyak namanya sanad nazil. Sedangkan dalam silsilah tarekat semakin banyak maka semakin banyak barokah. Itu nanti kalau ada yang mempertanyakan kenapa antara Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dengan Syekh Sulaiman Zuhdi ada 2 mursyid, kenapa yang satu mengatakan langsung? Karena beliau ihtiram, hormat, takzim kepada guru-guru. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil pelajaran, memuliakan guru-guru mursyid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayahnya ulama besar, ulama yang disegani, ulama yang datang dari Aceh, Syekh Mudawali, mengambil tarekat kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Tapi anaknya tidak menjadi generasi penikmat, tapi generasi pejuang. Ini yang mesti kita tanamkan ke anak-anak kita. Banyak bapak, ayahnya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Maka kita mesti mendidik anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi generasi penikmat. Apakah bapak ibu siap mendidik anak-anaknya menjadi generasi pejuang? Maka masukkanlah ke pondok pesantren Darussalam Kabun sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan yang bisa membuat anak berjuang tinggal 1, pondok pesantren. Sekolah masuk dari pagi, keluar siang, cabut, game online, nonton TV, rusak anak-anak kita. Maka kenapa Syekh Aidarus besar? Karena dia tidak membawa nama besar ayahnya Syekh Abdul Ghani. Riau itu adalah muaranya tarekat. Semua tarekat-tarekat dari Aceh turun ke bawah, Sumatera Utara turun ke bawah, Riau Lingga, itu semua sanadnya adalah dari Riau. Ustadz Somad karena ceramah di Riau dia bilang Riau, bukan basa-basi, memang begitu kenyataan. Sumatera Utara ada tarekat paling tua, namanya tarekat Naqsabandiyah. Siapa mursyidnya? Mursyidnya adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan itu dari mana? Dari Rokan Hulu, dari Riau. Lalu kemudian ada seorang sultan Langkat, namanya Sultan Musa. Sultan Musa memuliakan muridnya, lalu dia minta tuan guru untuk pindah ke sebuah tanah. Lalu kemudian ketika tuan guru sampai ke tanah itu, dipejamkannya matanya.
nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Nak kemana? Besilam. Kita naik ke atas Aceh, tarekat Naksabandiyah. Semua silsilah Naksabandiyah di Aceh itu diambil dari Syekh Mudawali Labuhan Haji. Syekh Mudawali dari mana mengambil tarekat Naksabandiyah? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari itu orang mana? Al-Kampari dari Kampar. Al-Minkabawi Minangkabau. Dari Makkah Al-Makki. Dari Madinah Al-Madani. Dari Kampar Al-Kampari. Dari Kabun Al-Bustani. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling payah kalau pakai ujung-ujung ini adalah kalau dari Kampar Al-Kampari, kalau dari Padang Al-Fadani. Tapi Ustadz Nixon payah, Rokan Ompe Kotowi. Nah, itu agak payah. Sekarang kita pergi ke Kepulauan Riau. Saya pergi ke Batam. Silsilah tarekat Naksabandiyah orang Batam, orang Kepulauan Riau, dari mulai Sungai Kampar tembus ke Penyalai sampai ke Batam, sampai ke Malaysia. Itu silsilah tarekatnya dari mana? Saya pergi ke Batam, saya tanya, Tuan Syekh tarekatnya dari mana? Dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang dari siapa? Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai dari mana? Dari Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli dari siapa? Dari Syekh Ismail bin Ahmad Al-Minkabawi Simabur. Syekh Ismail dari siapa? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi dari siapa? Dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi. Bisa diingat? Kalau tuan ke Pulau Penyengat, jangan lupa beli ikan. Memang susah untuk mengingat kalau awak belum sarapan. Jangan khawatir. Yang tidak bisa mengingat, tonton ulang ceramah Ambo di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Iklan itu memang sesudah 10 menit bawa masuk. Kesimpulannya, dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Kepulauan Riau, sanad silsilah tarekat berasal dari Riau, bumi lancang kuning. Bangga tidak jadi orang Riau? Saya kedatangan tamu dari Jawa. Orang tamu ini bertanya ke Ambo, Ustadz, tolong Ustadz ceritakan silsilah keilmuan orang Riau. Lamu Ambo temonong. Silsilah Sahih Bukhari ndak dapet. Silsilah Qiraat ndak dapet. Untung ada tarekat. Tarekat kola yang menyelamatkan awak. Bisa awak menyambungkan nasab silsilah awak ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau ndak ada Syekh Ja'far Pulau Godang. Cuba kalau ndak ada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Cuba kalau ndak ada Syekh Abdul Wahab Rokan. Ditanya orang Ambo, coba Ustaz sebutkan silsilah keilmuan orang Riau. Tepat Ambo jawab, lancang kuning belayar malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, iko poin nan pertama, jangan jadikan anak kita manja, tapi kan jadikanlah dia pejuang. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari membuat anaknya menjadi pejuang. Itulah dia Syekh Aidarus. Syekh Aidarus tidak ingin anaknya manja, diterbangkan ke Kairo Mesir. Itulah dia Buya Alaidin At-Tari. Kalau mau Buya Alaidin bisa hidup tenang, nyaman, tak perlu pergi ke Mesir. Buya Alaidin tidak mau anaknya menjadi penikmat, dikirim ke Kairo. Itulah dia Ustadz Amal Fatullah yang sekarang berjuang di DPRD Provinsi Riau. Mudah-mudahan beliau, tunggu, ini bukan iklan gubernur, bukan. Tapi kalau diambil KPU enggak apa juga. Kepoinan pertama, jangan jadikan anak kita manja. Maka kalau anak kita mau baik, supaya dia berdikari, maka masukkan dia pondok pesantren. Datang bersama kita Habib
Haidar bin Syihab. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi dan para keturunan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari menuntut ilmu dari berbagai macam ulama di Kabupaten Kampar, di Payakumbuh, di Pariaman. Tapi yang paling lama selama 11 tahun itu adalah di Labuhan Haji, Pondok Pesantren Darussalam, di bawah asuhan langsung Syekh Mudawali. Syekh Mudawali punya anak doktor pertama usul fikih di Al-Azhar, namanya Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Anak-anak Syekh Mudawali menganggap Buya Aidarus sebagai abang mereka, karena Syekh Aidarus tidak hanya sebagai murid tapi juga sebagai staf, sebagai asisten, sebagai orang kesayangan, sebagai keluarga. Itulah kenapa hubungan yang sangat erat. Berapa lama belajar? 11 tahun. Apakah santri Darussalam siap dikabun 11 tahun? Untungnya ndak spontan, siap gitu. Pas siap 6 tahun balik. Alhamdulillah, Syekh tidak menerapkan sulitnya hidup dia ke anak-anak kita. Di Darussalam Kabun, Darussalam Kabun Buya 6 tahun apa 7? 7 tahun. Tamat dari Darussalam Kabun, fikih dari mulai matan takrib, naik fatul qarib, naik i'anatul talibin, naik mahalli. Adapun dalam bidang tasawuf bertarekat Naqsabandiyah. Adapun dalam bidang bahasa Arab dari mulai matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, 1000 bait Imam Malik, Alfiyah Ibni Malik, 1000 bait Ibnu Malik diajarkan di sini. Maka ibu bapak masukkan anak-anak kita ke pesantren Darussalam, alim dalam bidang fikih, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Insyaallah selamat dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari Syiah, selamat dari Wahabi, selamat dari Khawarij, selamat dari game online, dan selamat dari pinjol. Ini sekarang anak-anak di luar ini semuanya online, belajarnya online. Kalau sudah lulus kerjanya online, dapat duit main judi online, lagi waktu kosong main game online. Duitnya dapat dari mana? Pinjaman. Mau jadi apa? Maka tidak ada solusi lain. Solusinya tinggal benteng satu-satunya, Pondok Pesantren. 1926 Syekh Aidarus lahir. Lalu ke beliau menuntut ilmu. Setelah itu dia pulang tahun 1926, 36, 46. Maka ketika berumur 30 tahun, ketika sudah lengkap umurnya untuk memimpin, beliau mursyid sekaligus pimpinan pondok pesantren. Banyak mursyid tapi tak punya pesantren, banyak punya pesantren tapi tak mursyid. Ustadz Somad tidak mursyid, tak punya pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi mursyid dan punya pesantren insyaallah. Kenapa? Karena ada 3: iman, Islam, ihsan. Iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Islam, fikih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ihsan, tasawuf. Tasawufnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi pesantren Darussalam ada plus yang keempat. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, dan tarekatnya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu yang tak ada di tempat lain. Kalaupun ada,
hanya tinggal kenangan saja. Ini rumah suluk Pak Ustadz, masih ada lagi orang bersuluk, tinggal museum. Alhamdulillah rumah suluk kita masih ada tegak berdiri. Tuh tempat belakang tuh tempat bersuluk pakai AC. Ustadz kok tahu? Ambo potang bersuluk di situ. Bukan dek ambo di bawah AC, sodonya pakai AC. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua adalah masukkan anak ke lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa anakmu kau masukkan ke sini? Ini kan bukan Asy'ari, bukan Syafi'i, bukan Naqsabandi. Saya masukkan anak ke situ Pak Ustadz hanya untuk ngambil hafalan Qur'annya aja, hanya untuk bahasa Arabnya saja Pak Ustadz. Jangan Pak, nanti Bapak dibid'ahkannya. Enggak apa-apa Pak Ustadz, untuk ngambil bahasa Arabnya aja Pak Ustadz. Ayolah, terserahlah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik. Ustadz, anak saya sudah saya tarik lagi. Kenapa Bapak ambil? Dulu kata Bapak mau ngambil bahasa Arab sama hafalan Quran. Setelah saya pikir-pikir Pak Ustadz, tak ada gunanya anak saya hebat bahasa Arab, hafal Quran, kalau saya dan istri saya dimasukkannya ke neraka. Itu di lemari saya Pak Ustadz, semua celana saya habis kena gunting. Ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah kaki celana masuk neraka. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke rumah saya? Kenapa Pak? Ini keponakan saya pulang karena berkelahi dengan ayahnya. Apa masalahnya Pak? Narkoba? Bukan. Geng motor? Bukan. Judi online? Bukan. Apa masalahnya Pak? Semua celana ayahnya diguntingnya Pak, karena katanya masuk neraka. Lalu saya bilang, tahan keponakan kamu tuh, jangan kasih dia balik ke rumah. Kalau dia balik ke rumah 2 gendangnya. Kalau tak ayahnya syahid, inyo syahid. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah ke pondok pesantren Wasatiyah. Kalau mau menengok pesantren Wasatiyah, ingat 4 ciri: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, tarekat Naqsabandi. Insyaallah selamat anak kita dunia akhirat. Amin. Yang belum memasukkan anak pesantren, setelah acara haul ini segera masukkan. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, insya Allah. Yang sudah membawa tahu, tidak juga mendaftarkan anak, sampailah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, jangan biarkan anak manja seperti Syekh Abdul Ghani mendidik Syekh Aidarus. Kedua, Syekh Aidarus pergi ke Labuan Haji. Ambo bawa balik dari Aceh. Bukan senang ke Aceh. Dari Pekanbaru naik pesawat transit ke Jakarta. Dari Pekanbaru ke Medan. Dari Medan baru sampai ke Aceh. Balik dari Aceh ke Jakarta lawak dulu. Baru balik ke Pekanbaru. Tawab kudum semua tawab wadah. Bagaimana dulu Syekh Aidarus? Bukan senang. Begitulah kuatnya seorang anak dan kuatnya seorang ayah. Ini kadang banyak anaknya kuat, ayahnya pula tak kuat. Anaknya kuat, ayahnya tak kuat, emaknya mato bongkar. Ibu siap berpisah dengan anak di pesantren. Dari bunyinya macam terpaksa. Insya Allah, mudah-mudahan anak ibu semuanya menjadi ulama seperti Syekh Aidarus. Sebelum balik nanti ziarah ke makam, bertawassul. Atawassalu ilaika biwaliyika salih. Aku bertawassul kepada engkau, barokah wali yang soleh Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari beserta silsilah ahli tariqah Naqsabandiyah. Jadikanlah anakku anak yang soleh seperti mereka ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, setelah beliau pulang dari Darussalam Labuan Haji, dibimbing langsung oleh Syekh Mudawali, beliau tidak ceramah dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, walaupun seluruh kampung beliau terangi dengan ilmunya, tapi beliau duduk membacakan kitab. Ini pelajaran bagi alumni. Jangan hanya ke masjid, tapi juga duduk membacakan kitab.
Alhamdulillah. Sekarang orang Pekanbaru kalau mau mengaji, dulu ceramah, sekarang sudah baca kitab. Kami Pak Ustadz ada pengajian. Pengajian apa? Baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa yang menulis? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama siapa kalian mengaji? Sama Ustadz Dr. Zulhendri Rais, alumni dari Darussalam. Nah, kalau mau menghatamkan kitab Bulughul Maram, pergi ke Pekanbaru. Jadi insya Allah tidak hanya sekedar ceramah-ceramah, tapi juga membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Dibacakan, dikhatamkan, bersanad. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Laulal isnad, kalau bukan sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata semaunya. Poin yang ketiga, membacakan kitab, mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah, murid-murid dari Syekh Aidarus mendirikan pondok-pondok pesantren. Kalau kita pergi ke Pekanbaru, arah ke Kuantan Singingi, sebelum sampai ke Kuantan ada kota lipat kain, belok ke kanan makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Di sana ada pondok pesantren besar di tepi sungai. Pimpinannya buyanya hadir kini. Masukkan ke pondok pesantren Kuntu. Itu sanad keilmuannya dari sini. Begitu juga dengan Darul Hadis Al-Aidarusiyah yang ada di Rimbo Panjang. Itu juga sanad keilmuannya dari Darussalam Kabun. Jadi murid-murid Syekh Aidarus tidak hanya penceramah, tidak hanya dosen, tapi juga mendirikan pondok pesantren. Bapak-bapak yang tanahnya luas, datang ke pesantren Darussalam, serahkan ke alumni-alumni. Saya mau setelah haul ini, setelah tablik akbar ini, bukan sekedar pengajian, tapi nanti saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, setelah pengajian, tuan-tuan tanah, orang-orang kaya, banyak yang memberikan tanahnya. Tanahnya diberikan ke siapa? Kepada alumni Darussalam untuk mendirikan pondok pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini alumni Darussalam Kabun. Betul. Ambo ingin mewakafkan tanah. Dek mendengar ceramah Ustadz Potang haul Syekh Aidarus, ambo wakafkan tanah. Bagus. Tanah siapa? Tidak tahu. Semana mewakafkan tanah kita tak tahu. Masya Allah. Pak Ahmad. Sehat. Barakallah. Saya tidak suka kalau saya sedang ceramah itu dipotong. Kenapa? Karena kalau terpotong, ini mesti diulang dari awal balik. Kalau tuan pergi memotong di hari Jumat, saya memang tak suka kalau ceramah dipotong, kecuali yang memotong itu Pak Ahmad. Pak Ahmad ke kawan nawak lamo. Kita doakan Pak Ahmad sehat insyaallah. Sampai mana tadi? Nampak tamu, jangan biarkan anak kita manja. Syekh Aidarus dididik oleh Syekh Abdul Ghani. Yang kedua, masukkan ke pondok pesantren. Yang ketiga, setelah tamat pesantren, walaupun nanti jadi bupati, walaupun jadi gubernur, tetap punya pesantren. Bapak ibu pergi nanti ke Rokan Hulu, nampak masjid besar, namanya Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, belok kanan itu ada SMP Tahfiz Quran. Itu punya Pak Ahmad waktu dia jadi Bupati Rokan Hulu. Walaupun dia bupati, tapi tetap punya pesantren. Begitu juga dengan alumni. Silakan mau jadi apa? Mau jadi anggota dewan, ikut jejak alumni. Namanya Ustadz Amal Fatullah. Mau jadi kepala daerah, ikut jejak alumni, namanya Ustadz Esfaraini. Lah jadi? Hah?
Ambo sebenarnya pura-pura enggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bupati, gubernur, wali kota, pakai jabatan kekuasaan kalian untuk menolong pondok pesantren. Jabatan tak lama, 2 periode paling lama. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang lama adalah pondok pesantren. Ini contoh pesantren Darussalam Kabul. Sampai hari kiamat pesantren ini akan tetap tegak berdiri, menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak yang sudah mengkhawatirkan ke saya, Ustadz, kami khawatir bagaimanalah agaknya masa depan Ahlussunnah di Riau. Kita ini sudah dikepung Wahabi, Pak Ustadz. Saya bilang ada benteng terkuat dan benteng tertua. Itulah dia pesantren Darussalam Kabul, yang insya Allah dari sinilah akan menyebar pondok pesantren ke seluruh penjuru Nusantara, penjuru Lancang Kuning. Takbir! Kenapa Ustadz semangat? Iko bukan semangat, kepanasan. Bisa geserkan kipas tuh ke sikos. Jadi kalau nampak Ustadz berceramah berapi-api itu bukan tontu semangat, arahkan kipas tuh kayaknya. Aku agak sojuknya sedikit. Nang keempat, Buya tidak hanya mementingkan pesantren, tapi beliau mementingkan jam'iyah. Makanya awalnya pesantren ini namanya adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Baca sejarahnya. Ini Ustaz Somad dapat dari mana nih? Makanya belilah buku biografi. Beli. Banyak di situ banyak. Nah, ingat Ustaz Afrijon lah 2 kali sobi kok. Ini memang setiap 5 boleh ini iklan itu kan gitu. Ini kan namanya Darussalam. Betul, tapi di awal-awal dulu. Maka sampai hari ini adalah Pondok Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah bersama kita hadir sekarang Ketua Perti Al-Mukarram Buya Gamal Abdul Nasir, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Orang Perti, pengurus Perti tidak sah Pertinya kalau belum bersuluk. Beliau sudah bersuluk bersama pengurus Jakarta datang gara-gara saya ceramahkan tidak sah Pertinya, bersuluk uang. Apa pelajaran dari yang keempat ini? Jangan menjadi raja sendirian di pesantren, tak peduli dengan keadaan umat. Haddatsana Ibnu Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala fulan wa qala fulan. Tak mengerti dengan dunia. Syekh tidak meninggalkan dunia luar. Beliau tetap peduli dengan organisasi. Kenapa? Karena almarhum Syekh Abdul Ghani, ayah beliau, adalah bersahabat dekat dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang dan Inyak Jaho, para pendiri Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kita ini Perti apa NU? Kita ini Perti apa Al-Wasliyah? Kita ini Perti. Jadi waktu acara di Kubang, datanglah seorang kampung. Ustadz, apa? Saya mau nanya Ustadz. Nanya apa? Ustadz ini sebetulnya NU, Perti apa Al-Wasliyah? Kenapa begitu? Karena kami baca-baca data Ustadz di Perti bagian komisi fatwa, Ustadz di Al-Wasliyah bagian komisi dakwah, Ustadz di NU sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail NU, Ustadz di Muhammadiyah penasehat lazismu. Bingung kami, Ustadz ini ormasnya apa katanya. Jadi saya tanya, Bapak ini siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Rupanya Intel kok banyak tuh bodoh. Nggak tahunya membuat laporan ke atas. Jadi Intel kok mau tahu. Ada ulama besar di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini merantau dari Bukit Tinggi, belajar bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis di Makkah. Kalau buah ada di badan,
pasir digenggam menjadi intan. Begitulah Syekh Ahmad Khatib. Rupanya bukan cuma otaknya cerdas, nasibnya baik. Nikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi, orang kaya Makkah. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif Hussein. Waktu itu Makkah belum lagi revolusi King Abdul Wahab, belum 1924. Dibawalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ke istana sholat. Yang jadi imam Syarif, penguasa Makkah. Waktu sembahyang, begitu skenario Allah, salah baca Syarif, salah baca ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Selesai sholat, tertarik Syarif berdialog dengan Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya diangkatlah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi menjadi imam Masjidil Haram. Bangga tak menjadi orang Sumatera? Bangga tak menjadi orang Minangkabau? Ambo kalau ceramah di Sulawesi ditanya dia orang, Ustadz Minangkabau? Iyo kata Ambo. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi meninggal tahun 1916, sedangkan revolusi King Abdul Aziz 1924. Maka murid-murid dia inilah pulang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu muridnya pulang ke Jombang, Jawa Timur, namanya Mbah Hasyim Asy'ari, mendirikan jamiah namanya Nahdlatul Ulama 1926. 2 tahun sesudah itu muridnya ada yang pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan jamiah namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah dia Inyak Candong dan Inyak Jaho. 1930, 2 tahun sesudah itu muridnya satu lagi di Medan mendirikan jamiah namanya Syekh Hasan Maksum, mufti kerajaan Delhi, imam besar kerajaan Imam Delhi Medan Sumatera Utara, mendirikan jamiah namanya Al-Jamiatul Wasliyah. Al-Wasliyah Perti NU itu memiliki 3 kesamaan. Pertama, akidahnya Asy'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya Sunni Al-Ghazali. Bedanya dengan Perti, perhatikan baik-baik, Perti ada yang keempat, tarekatnya Naqsabandi. Itu tidak ada di NU. Di NU belakangan baru berdiri namanya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Sedangkan di Al-Wasliyah tidak mengurus tarekat sama sekali, tarekat berdiri sendiri. Ini salah satu keistimewaan yang mesti kita jaga. Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Bagaimana Bapak Ibu yang saya sampaikan ini? Jelas? Alhamdulillah, saya selama ini menyampaikan tausiah jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas ceramahnya, mic-nya ndak kue. Kalau ada yang mengatakan somad itu ndak jelas cakapnya, Inyo tidak menonton full 1 jam. Yang ditontonnya ya video pendek potong-potong 1 menit di TikTok. Kalau dia tonton utuh, maka saya selalu menyampaikan utuh. Poin yang keempat, jangan hanya belajar pesantren, jangan hanya baca kitab, tapi penting juga berorganisasi. Karena organisasi itu adalah jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, ketua Perti, pengurus Perti datang kemari. Profesor Dr. Munzir Hitami menjadi rektor UIN Suska, menjadi direktur pasca sarjana, mau besuluk. Profesor mau besuluk. Eko bau S1 itu pun online, nggak mau besuluk. Apa kok? Buya-buya godang datang ke Sika Besulu mengambil baiat, cara berzikir. Nah, ini penting. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ayahnya orang mulia Syekh Abdul Ghani, ilmunya banyak, 11 hatam, 11 tahun hatam macam-macam kitab kepada Syekh Mudawali. Nasabnya mulia, ilmunya banyak, pesantrennya ada. Kenapa dia tidak sombong? Ini poin yang ke berapa?
Nan satu menyabit sampai nan satu nyabit 5. Rupanya mereka lah ikhtilaf. Baik nang kelima. Kenapa Syekh ini tidak angkuh, tidak sombong? Karena dia belajar mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Tunjukkan saya di mana fakultas yang mengajarkan mati sebelum mati. Fakultas tarbiyah? Tidak. Mohon maaf Ustaz Afrijan. Fakultas Usuluddin? Tidak. Mohon maaf Ustaz Nixon. Di mana yang mengajarkan mati sebelum mati? Yang mengajarkan mati sebelum mati adalah Fakultas Tarekat Naqsyabandiyah. Mandi dulu. Mandi apa itu? Mandi taubat, mandi mayat. Setelah mandi dipakaikan kain putih. Apa itu? Kain kafan. Dibisikkan talqin ke telinga, la ilaha illallah. Talqin. Sesudah itu masuk ke liang lahat. Mana liang lahatnya? Itulah kelambu. Maka kelambu suluk tidak boleh, sebab tidak ada liang lahat bulat. Dulu Ustadz Tengku Zulkarnain ditanya oleh orang, Bapak, kenapa orang tarekat itu pakai kelambu? Dijawab deh Ustadz Tengku, dek banyak nyamuk. Ya, orang bertanya macam-macam, jawabannya ya macam-macam. Tapi ketika awak duduk dalam kelambu, pada hakikatnya awak sedang berada di alam barzah, alam kubur. Jadi ibu-ibu, kalau ada lakinya yang mabuk dengan dunia, bawa ke sini biar dimasukkan ke liang lahat. Bapak-bapak, kalau ada yang bininya mak lampir, bawa ke sini. Cari jadwal suluk. Suluk awak setahun berapa kali Bu ya? 2 kali. Ramadan sekali, Zulhijjah sekali. Mandi, pakaian mayat, talqin la ilaha illallah, duduk dalam liang lahat. Insya Allah hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Ambo diancam deh orang, Ustaz Somadnya macam-macam. Nanti kalau macam-macam, sampaikan ke Ustaz Somad itu, jangan macam-macam. Nanti kalau macam-macam dia mati. Kata Ambo, sampaikan kenya, Ambo lah boleh balik mati. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang awak cari dalam tarekat iko? Ilahi anta maksudi waridhaka. Tuh, orang tarekat bersuluk bukan ingin tobang. Yang bersuluk ingin tobang Superman. Orang bersuluk bukan ingin kobal, dukun. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah, karena setan tak bisa istiqomah. Itulah yang dididik dalam suluk. Allah, 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 Allah. Kalau menyebut Allah subhanallah, kalau menyebut Allah alhamdulillah, kalau menyebut Allah Allahu akbar, menyebut Allah 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 bukan zikir. Iko wang iko gilo apa waras? Enggak pernah membaca ayat Quran. Alladzina yazkuruna Allah, Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang cuma berzikir di masjid duduk, subhanallah, 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 subhanallah. Pernah mereka berzikir toga? Pernah mereka berzikir berbaring? Orang yang ada dalam ayat ini hanya orang yang bersuluk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah, 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 Allah. Memasangkannya ke dalam qalbu, memasangkannya ke dalam hati, supaya jangan sampai mulut awak berzikir subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat kantor KPU karena belum daftar. Mohon maaf Bapak yang enggak daftar.
Apa tujuan narat Sabandia? Supaya hati berzikir, kepala jangan terlalu sibuk berpikir. Yang jahat ini kok, yang jahat. Kau lah yang jahat kok. Kenapa orang korupsi? Gara-gara ini jahat. Nanti kalau saya pensiun makan apa? Bini saya mau shopping belanjanya apa? Anak saya nanti mau sekolah apa? Akhirnya jahat korupsi gara-gara kok. Kenapa orang bisa stres depresi? Gara-gara utak. Maka uang gilo sehat. Dek apa? Dek enggak ada utak. Tapi otak ini tidak bisa kita hentikan. Otak ini tetap berbicara, bercakap suang. Itu maka orang tak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena otaknya jalan terus. Nama penyakitnya insomnia. Orang berzikir, hatinya tenang. Ustaz, saya payah tidur Pak Ustaz. Kenapa waktu bersuluk itu saya tertidur? Tandanya hatinya sudah berzikir. Makanya kalau ada jamaah waktu pengajian terlolok tertidur, ambo belum pernah bongi kepada jamaah yang terlolok, belum pernah mau marah. Kenapa tertidur? Kenapa enggak? Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Yang bisa menenangkan hati ini cuma zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bisa menenangkan hati hanya zikir. Yang sudah bersuluk, alhamdulillah. Mudah-mudahan zikirnya istiqomah. Yang belum bersuluk, segera bersuluk. Ingat, malaikat maut sudah disimpang. Simpang atau berani. Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Jangan menunggu tua. Jangan bersuluk menunggu tua. Pak Kelmi, kalau jadi nanti jadi bupati Rokan Hulu, semua kepala dinas, kepala kantor, kepala badan wajib bersuluk. Siap tak Pak Kelmi? Siap bersuluk jadi kan? Supaya apa? Kapolres, dandim, begitu letakkan langsung bisikan. Pak, mohon maaf, Bapak kan tinggal di 1000 suluk ya, 1000 suluk. Apa guna? Tinggal di negeri 1000 suluk, tapi tak tahu suluk, tak pernah bersuluk. Ayam mati di lumbung. Apa itu suluk? Suluk itu bid'ah. Suluk itu pelatihan bodoh. Suluk itu pelatihan zikir. Bagaimana cara berzikir? Iqra, bacalah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Nabi tak ada mengajarkan cara baca Quran. Gimana cara baca Quran? Alif di atas, alif di bawah, ya alif di depan. Yang tahu berarti langsung. Anak kini udah tahu. Anak kini AAA, bataba, tatata, pasapa. AAA, batata, kok mana pernah diajarkan Nabi? Alif di atas, alif di bawah, ya alif di depan. Ada diajarkan Nabi. Zikir itu kaifiat, ada caranya. Diturunkan Nabi kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, bersilsilah, disusun sedemikian indah. Sedangkan membuat makanan aja ada caranya. Masukkan minyak, masukkan cabai, masukkan bawang, masukkan tomat sekaligus. Lain rasanya guys. Minyaknya panaskan dulu. Setelah panas baru masuk bawang. Setelah bawangnya kuning baru masuk cabai. Warna cabai berubah baru masuk tomat. Setelah tomatnya mencair, memisah antara minyak dengan buahnya semua, baru masuk air. Kamu kan tidak pandai masak. Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad sudah menyampaikan 5 poin. Dari tadinya tausiah kok tidak pernah memandang ke belakang. Sebab kalau memandang ke belakang bahan tidak. Konon di belakang kok pilot Sukhoi yang jam terbangnya yang 50.000. Di siko ada alumni Timur Tengah tertua sekarang, Ustaz Rustam Effendi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Kami dulu berangkat ke Timur Tengah itu termasuk terinspirasi karena beliau. Beliau berangkat ke Mesir, ke Sudan, termasuk Hambo menjadi alumni Sudan. Ditanya orang, Ustaz alumni Sudan? Iya. Kenal dengan Ustaz Rustam Effendi? Oh, dari mana aja kok berlanci-lanci ada rumah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangka enam, beliau tidak hanya duduk
di pondok mengurus santri, tidak hanya berorganisasi, tapi beliau turun menyelesaikan masalah-masalah Alumni Darussalam, alumni suluk, bukan berarti setelah bersuluk hanya menunggu malaikat maut memetik tasbih. Pas ditanya, bagaimana keadaan politik sekarang Pak? Saya sudah tinggalkan dunia. Tapi Bapak masih makan 3 kali sehari. Beliau tidak meninggalkan dunia, beliau hidup di dunia. Coba perhatikan foto-foto Syekh Aidarus. Tengok foto Syekh Aidarus. Sorbannya, igalnya, jubahnya 2 lapis. Kenapa? Dia mau menunjukkan ilmu itu bermartabat. Jangan sampai anak pesantren bajunya koyak-koyak, tak bercuci, busuk pula. Tengok Syekh Aidarus, dia menunjukkan bahwa Syekh, mursyid, tariqah, faqih, alim, sufi, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sesuai ajaran Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini orang tasawuf ini meninggalkan dunia. Orang tasawuf tidak peduli dengan dunia. Ente belajar sama siapa? Kalau belajar dengan Syekh Aidarus, mengambil dari Buya Alaidin, maka tak meninggalkan dunia. Dunia sabilun ilal akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Maka cobalah tengok murid-murid Syekh Aidarus. Tidak ada yang kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidak ada. Coba tengok. Tengok Ustaz Afrijon Effendi, ganteng, cahaya wajahnya. Tengok Ustaz Nixon Hussein, wow, amazing. Mobilnya mahal, rumahnya besar, orangnya hebat, tidak ketinggalan ilmu komputer, foto ambo banyak diedit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hebatnya. Ada seorang ulama pakai baju bagus, pakai kuda bagus, datang orang. Katanya orang Islam itu meninggalkan dunia. Kenapa kudamu bagus? Kenapa bajumu bagus? Apa kata dia? Kami sedangkan di dunia aja begini hebatnya, apalagi nanti di akhirat. Kamu sedangkan di dunia aja udah begini azabnya, apalagi nanti di. Itulah mengapa ambo pakai baju bagus. Kopi ambo malam tadi, ambo kan biasa ceramah di mana-mana pakai peci kan. Malam tadi entah 2 jam ambo mencari peci. Kopi yang paling bagus, bukan murah kok, 1 rial. Jubah yang paling bagus. Tadi tidak ada kusutnya, tapi dia di jalan tadi. Sorban, ambo cari sorban yang paling bagus ada di motor. Pas hendak turun, tidak laku di situ. Diganti dengan sorban terbagus. Sebelah ki Darussalam Sarangkabun. Nanti kita masuk surga itu tidak sendirian, tapi berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga berjamaah. Insyaallah yang akan masuk adalah jamaah Thariqat Naqsabandiyah Darussalam Kabul insyaallah. Ketika dipanggil jamaah Thariqat Naqsabandiyah Darussalam, yang pertama Syekh Abdul Ghani, habis itu Syekh Aidarus, habis itu Buya Alaidin Atari, habis itu santri-santri, habis itu alumni-alumni. Pas di ujung-ujung pulang, tanya di malaikat, ini rombongan mana? Ampun tidak perlu jawab, cukup ampun tunjukkan. Selesai. Ustaz Somad ini mengada-ngada ini. Mana ada almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berkumpul hari ini karena mahabbah. Boleh mau bertanya? Jawab dengan jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Iko ada pembagian sembako. Iko ada pembagian surat tanah. Sodonan datang iko karena mahabbah kepada guru, mahabbah kepada zikir, mahabbah kepada bumi dan bertuah, mahabbah kepada pondok pesantren, mahabbah ikolah yang akan membuat awak bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Amin.
Kalau tuan membeli kubis di kota Padang, sebetulnya ceramah ambokolah akan habis, tapi ada pula nak datang air minum. Aduh, isinya pun dah. Sebetulnya ambo akan tambah 1 jam lagi, tapi di air putih 5 menit lagi lah. Ustaz tak boleh dikasih air teh. Panitia ceramah masjid, jangan kasih ustaz minum air teh manis sedang ceramah. Pita suara lehernya rusak. Kasih air putih. Ambo bukan, saya termasuk ustaz yang tak pandai menyindir-nyindir. Saya ustaz yang isi ceramah saya tidak bisa dibisik-bisik. Karena yang suka berbisik itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ambo menyampaikan terserah apa yang ambo ingin sampaikan. Yang terakhir, yang ke-7, dengan adanya haul iko awak berkumpul. Pejabat di Pekanbaru membuat acara namanya open house. Apa namanya? Open house. Open terbuka, house rumah. Open house rumah terbuka. Dari pagi sampai sore rumah dibuka, makanan banyak. Jangankan uang, lalat pun tak singgah. Kenapa? Orang tak mau makan haram. Hari ini berkumpul sampai tak ada tempat, sampai melimpah ruah. Yang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup. Orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang banyak. Betul? Hari ini kita berkumpul karena Syekh Aidarus. Padahal sudah meninggal dunia sejak tahun 1980. Abdul Somad, kira-kira kalau kau mati nanti mau tak orang ramai datang? Belum tentu. Kalau mau menengok orang hebat bukan waktu hidup, tapi tengok sesudah meninggal dunia. Karena orang banyak tidak husnul khatimah. Doakan Ustaz Somad husnul khatimah. Doakan buya-buya awak, Ustaz awak husnul khatimah. Mohon maaf, 10 jari buang ke seboleh sama kepala. Ambo ndak bisa menyebutkan apa-apa tuan-tuan satu persatu. Kenapa? Bukan dek ambo ndak mau, ndak ingin. Yang ingin ambo sebutkan ada Pak Ayat Cahyadi, ada Pak Dr. Promadi, tamat dari pesantren Darussalam, bisa pula dapat beasiswa ke Inggris. Kalau dari Darussalam ke Mesir, biasa besti. Dari Darussalam ke Mekah, biasa. Dari Darussalam bisa ke Inggris. Inggris, tompe uang nendak mandi wajib. Bisanya dengan baca kitab. Jadi kalau ada orang sekarang, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Malu menyebut anak pesantren. Darussalam Kabul, alumninya bisa ke Inggris. Allahu Akbar. Jadi jangan takut memasukkan anak ke pesantren. Tolong ibu pilih anak ibu yang paling cerdas, yang paling pandai, masukkan ke Darussalam Kabul. Alumni insya Allah akan seperti Syekh Aidarus insya Allah. Amin ya Rabbal. SMP pelajarannya cuma 5 Pak. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 5 cuma. Tapi kalau di pesantren, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, alul qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Maka kalau anak bapak tak lulus di SMP, dicampakkan ke pesantren, gilo. Cari anak yang tercerdas, cari anak yang terpandai, cari anak yang paling hebat, masukkan kemari. Alumninya akan seperti Syekh Aidarus. Sekarang banyak orang tak mau anaknya sekolah agama, tak mau menerima alumni sekolah agama. Calon menantu SH, ahlan wa sahlan. SD, bukakan pintu. SAG, sampai anaklah tunangan. Takut menyekolahkan anak agama. Kalau yang datang doktor diterima, datang LC lagi cemas. Saya tak mau lah anak saya sekolah agama pesantren nanti ke Mesir balik kurus macam Ustaz Somad. Iko kurus itu bukan dia tak makan. Iko memang sudah takdir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ambo sekolah agama tidur sampai gini. Ustaz Nixon sekolah agama hebat sampai gini. Ustaz Afrizal sekolah agama
masih sampai sekarang punya jabatan ketua jurusan bahasa Arab. Ustadz Nixon ketua jurusan kelas internasional bahasa Inggris, itu alumni sadok. Maka jangan pernah menyepelekan pondok pesantren, dan saya yakin dan percaya ini adalah barokah dari para ulama awak insyaallah. Tadi ambo mulai jam 10 kurang 10, kinilah jam seboleh kurang 10, pas 60 menit. Walaupun tak nengok jam, ambo tahu. Dek ambo tahu kaso kesemutan. Dari mana Ustaz tahu lah togak sejam? Tadi ambo kan nengok ke situ, kan ada jam situ. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya, bertawassul dengan para wali, adab bertawassul dengan wali. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas, hadiahkan ke almarhum, mintakanlah atawassalu ilaika biwaliyyika shalih. Aku meminta kepada engkau ya Allah barokat wali engkau yang saleh Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Sebutkanlah segala hajat. Kalau hajat sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Yang buat kue-kue, ya Allah ini ingin meminang anak gading. Sobik lu namu, tanya apa? Ikut nampu. Mudah-mudahan dikabulkan Allah segala hajat kita insyaallah. Itulah yang dapat ambo sampaikan kepada Buya, kepada para mursyid-mursyidin. Minta maaf segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kesilapan ambo? Aku mau tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.